Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, yaitu apakah air laut dapat memengaruhi kotoran telinga? Jawabannya adalah ya, tetapi bukan berarti air laut menyebabkan terbentuknya kotoran telinga. Kotoran telinga atau serumen merupakan zat alami yang diproduksi oleh kelenjar di dalam liang telinga. Serumen memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga kelembapan kulit liang telinga, menangkap debu dan partikel asing, serta membantu melindungi saluran telinga dari gangguan lingkungan. Jadi, keberadaan serumen sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme pertahanan alami tubuh. Ketika seseorang berenang atau sering beraktivitas di laut, air laut dapat masuk ke dalam liang telinga dan bercampur dengan serumen yang sudah ada. Kandungan garam dan mineral di dalam air laut dapat memengaruhi tekstur serumen. Pada sebagian orang yang memiliki jenis kotoran telinga basah, serumen dapat menjadi lebih lunak atau lembek selama masih terpapar air. Namun setelah telinga mengering, serumen tersebut dapat kembali mengeras, terutama jika bercampur dengan sel kulit mati, debu, atau partikel halus yang ikut terbawa masuk. Akibatnya, kotoran telinga dapat membentuk gumpalan yang lebih besar dan terasa menyumbat. Sementara itu, pada orang yang memiliki jenis serumen kering, paparan air laut tidak selalu membuat kotoran menjadi lunak. Setelah air menguap, sisa kandungan garam dapat membuat lingkungan di dalam liang telinga terasa lebih kering. Jika kondisi ini terjadi berulang dalam waktu yang lama, serumen dapat menjadi lebih padat sehingga proses pembersihan alami telinga menjadi kurang optimal. Selain memengaruhi tekstur serumen, air laut juga dapat menyebabkan kulit liang telinga menyerap sedikit air sehingga terjadi pembengkakan ringan yang bersifat sementara. Ketika liang telinga menjadi sedikit lebih sempit,
Serumen yang seharusnya perlahan bergerak keluar bersama gerakan rahang saat mengunyah atau berbicara justru dapat tertahan di dalam. Inilah sebabnya sebagian orang merasa telinganya penuh atau seperti tersumbat setelah selesai berenang di laut. Perlu dipahami bahwa tubuh sebenarnya memiliki sistem pembersihan telinga yang sangat baik. Gerakan mengunyah, berbicara, dan menguap akan membantu mendorong serumen keluar secara perlahan. Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan membersihkan bagian dalam telinga menggunakan cotton bud atau benda lain, karena kebiasaan tersebut justru dapat mendorong serumen semakin dalam hingga menjadi lebih padat. Bagi Anda yang sering berenang, menyelam, bekerja sebagai nelayan, atau memiliki aktivitas rutin di laut, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga. Setelah selesai beraktivitas, miringkan kepala ke kanan dan kiri agar air yang masuk dapat keluar dengan sendirinya. Keringkan bagian luar telinga menggunakan handuk bersih, dan hindari memasukkan benda apapun ke dalam liang telinga. Jika telinga terasa tersumbat, pendengaran berkurang, atau keluhan berlangsung cukup lama, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter agar kondisi telinga dapat dievaluasi dengan aman. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa air laut bukan penyebab terbentuknya kotoran telinga, tetapi dapat memengaruhi kelembapan, tekstur, dan proses keluarnya serumen. Dengan memahami cara kerja mekanisme alami telinga serta melakukan perawatan yang benar, kita dapat menjaga kesehatan pendengaran dengan lebih baik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang pentingnya merawat telinga secara tepat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video edukasi kesehatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan telinga dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat.